Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Siswa kelas 9A yang Ustadz banggakan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mari dengan keimanan dan ketakwaan itu kita senantiasa bersyukur atas limpah rahmat dan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siswa kelas 9A dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian akhir sekolah. Ustadz mendoakan kepada antum, mudah-mudahan antum sehat, keluarga antum sehat, dan Ustaz mengingatkan kepada antum untuk berdiam diri di rumah dan tidak keluyuran keluar, sehingga kita terhindar dari penyakit yang namanya COVID-19 atau virus corona. Pilih Ustaz semuanya harus tetap semangat belajar ya, kamu pasti bisa. Kita mulai dari soal yang pertama. Benua terluas di permukaan bumi adalah? Ayo, silakan dijawab. A. Amerika. B. Afrika. C. Asia. D. Australia. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer kubik. Mohon maaf, luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi, atau seperempat dari luas wilayah daratan dunia. Wilayah benua Asia memiliki luas 4,5 kali luas benua Eropa. Maka jawaban yang tepat adalah option C. Baik, soal yang kedua, Ustaz bacakan soalnya. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Berdasarkan letak tersebut, maka dunia Eropa beriklim A. sedang dan dingin, B. tropis dan subtropis, C. subtropis dan sedang, D. subtropis dan dingin. Jawabannya adalah, silakan dijawab. Ya, benar. Jawabannya adalah C. subtropis dan sedang. Pembahasannya, berdasarkan letak astronomisnya,
maka diketahui bahwa benua Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang. Wilayah beriklim subtropis berada pada wilayah dengan lintang 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara lintang selatan. Sementara wilayah beriklim sedang berada pada wilayah dengan lintang 40 derajat sampai dengan 60 derajat lintang utara lintang selatan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Soal nomor 3. Perhatikan negara-negara berikut ini. 1. Sri Lanka. 2. Afghanistan. 3. India. 4. Sudan. 5. Nepal. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Jawaban adalah option B. Karena benua Asia dibagi menjadi beberapa kawasan berdasarkan perbedaan kebudayaannya. Salah satunya adalah kawasan Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan terdiri atas 7 negara, yaitu India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Maladewa, Maldives, dan Bangladesh. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Kita lanjut pembahasan soal UAS IPS bagian nomor 4. Mohon maaf, nomor 4 kita lewatkan karena gambarnya tidak ada. Ya, salah siapa ya? Kenapa tidak ada gambarnya? Ya, salah Pak gurunya karena tidak masukkan gambarnya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kita akan membahas sampai soal nomor 10. Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu option A sebagai bahan baku mebel, option B sebagai bahan baku makanan ringan, option C sebagai bahan baku pembuatan ban, D berfungsi menyerap karbon dioksida di udara. Silakan siswa untuk menjawab soal nomor 5. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah bagian C sebagai bahan baku pembuatan ban. Pembahasan. Getah yang berasal dari pohon karet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan ban yang dapat didaur ulang. Ban ini dapat digunakan untuk mobil,
dan kendaraan bermotor lainnya. Jawaban yang tepat adalah option C sebagai bahan baku pembuatan ban. Mudah kan? Soal-soal IPS untuk ujian akhir sekolah. Masih semangat? Kita lanjut. Nomor 6. Negara Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia. Negara ini memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Faktor penyebab hal tersebut terjadi adalah, silakan dijeda videonya dan dijawab. Ya, jawaban tepat adalah option D, karena berada di zona pertemuan lempeng. Pembahasan. Wilayah Jepang dilalui oleh dua arus dengan suhu yang berbeda, yaitu arus Oyashio atau arus dingin dan Kuroshio, arus panas. Kedua arus ini bertemu pada perairan Laut Timur Jepang. Pertemuan kedua arus ini mengakibatkan perairan laut di Jepang menjadi sangat hangat dan cocok sebagai habitat dari plankton. Keberadaan plankton sebagai sumber makanan dan perairan yang hangat banyak menarik ikan untuk berada di sana. Misalkan penjelasan ini, maka jawaban yang tepat adalah option D. Soal nomor 7. Sebagian besar penduduk yang berasal dari wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara adalah ras. Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah option C, ras Mongoloid. Berdasarkan komposisi rasnya, penduduk di benua Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Sebagian besar penduduk yang berada di Asia Timur adalah penduduk ras Mongoloid. Ras Mongoloid dicirikan sebagai memiliki kulit berwarna kuning, lansat, sampai sawo matang. Seperti kulit antum ya. Hahaha. Rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Mata sipit bukan ustadz ya. Jawaban yang tepat adalah poin C. Soal nomor 8. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1,386 miliar jiwa. Langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah A. Berikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki lebih dari 3 anak. B. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. C. Melarang penduduk untuk menikah. D. Meningkatkan kualitas untuk fasilitas kesehatan. Ya, jawabannya adalah B. Angka kelahiran penduduk di Tiongkok sangat tinggi, dan hal ini berpengaruh pada jumlah penduduk di negara ini. Banyak jumlah penduduk negara ini dapat menimbulkan bencana demografis seperti kemiskinan, pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok banyak melakukan usaha untuk menekan angka kelahiran penduduk. Salah satunya adalah kebijakan kontroversial, 1 anak, 1 keluarga. Kebijakan ini menyatakan bahwa 1 keluarga hanya boleh memiliki 1 anak laki-laki atau maksimal 2 anak apabila anak pertama keluarga berjenis kelamin perempuan. Bagi penduduk yang melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi tegas,
Jadi jawaban tepat adalah bagian B. Soal nomor 9. Kita skip karena tidak ada gambarnya ya. Salah siapa? Ya, karena keterbatasan aplikasi jadi gambarnya tidak tercopy, tidak tergambarkan. Terlanjut soal terakhir. Ini adalah tentang interaksi antar ruang. Antum telah belajar IPS pada kelas 1. Jepang mengimpor minyak bumi dari Indonesia sebagai bahan baku industrinya. Sementara Indonesia mengimpor barang-barang industri Jepang seperti motor, mobil, dan berbagai barang lainnya untuk kebutuhan penduduknya. Hal ini merupakan contoh faktor pendukung interaksi keruangan. Itu ya, jawabannya adalah option D, yaitu regional complementary. Kegiatan ekspor impor dilakukan oleh Indonesia dan Jepang disebabkan karena kedua negara ini memiliki perbedaan ketersediaan sumber daya alam di negara masing-masing. Perbedaan ini menyebabkan mereka harus berinteraksi, saling melengkapi, regional komplementari. Yang negara lainnya juga memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Jawaban yang tepat adalah option D. Nah, untuk video kali ini demikian 10 soal saja kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan antum dapat memahaminya. Antum boleh mengunjungi channel YouTube Ustadz yang bernama Noki Al-Fatih. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada soal yang salah dan antum tidak memahaminya. Boleh dikomen di channel YouTube Ustadz. Tugas antum adalah buatlah soal IPS sebanyak 10 buah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Untuk buat soal pilihan ganda sebanyak 10 buah di buku latihan antum, dan antum kirimkan ke komentar-komentar antum